Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya teman-teman semua nih? Saya manggilnya teman-teman aja ya. Kalau panggilan anak, saya takutnya ketuaan nanti. Jadi saya manggilnya teman-teman aja biar lebih akrab. Kalian bisa manggil saya Bu Ana atau Kak Ana biar lebih enjoy aja nggak? Sudah kelihatan semuanya share screen-nya? Sudah. Oke, baik. Langsung aja ya. Mungkin ada yang udah materinya udah dikasih sama Bu Mea. Mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu teks eksposisi itu seperti apa sih eksposisi itu? Karena materinya kemarin saya juga sudah membaca dari Bu Bea rangkumannya. Mungkin teman-teman juga sudah membaca. Apa belum membaca materi dari Bu Mea ya? Jika belum, tidak apa-apa. Biar saya jelaskan sedikit mengenai pengertian teks eksposisi. Nah, jadi pengertian teks eksposisi itu paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan jelas. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis seragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa suatu topik. Nah, biasanya paragraf eksposisi ini bersifat non-fiksi dan digunakan seperti diskusi atau forum seminar dan lain-lain. Lalu ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, gaya informasinya yang bersifat mengajak. Nah, yang kedua, jelas, padat, dan akurat. Jadi teks eksposisi ini sangat jelas, padat, dan akurat, serta datanya benar-benar sangat akurat. Selanjutnya ada objektif atau sesuai fakta. Jadi teks eksposisi ini biasanya harus sesuai fakta, jadi tidak boleh melenceng gitu. Dan biasanya menggunakan bahasa lugas dan bahasa baku. Nah, lanjut ada struktur teks eksposisi. Yang pertama ada pernyataan umum atau tesis, selanjutnya ada argumen atau alasan. Nah, yang ketiga ada penegasan ulang atau pendapat atau simpulan. Biasanya itu di akhir teks biasanya kalau untuk pendapat. Nah, ini untuk susunan teks eksposisi. Yang pertama ada tesis atau pendapat, yaitu gagasan utama tentang salah satu permasalahan berdasarkan fakta. Nah, biasanya di sini sudah jelas ada kalimat yang menjelaskan gagasan utama. Berarti tesis ini biasanya berada di awal paragraf. Jadi kalian bisa menemui itu di awal paragraf. Lalu ada argumentasi. Nah, yaitu penjelasan secara mendalam tentang pernyataan, pendapat, dan pengungkapan fakta sebagai penjelasan dari argumen penulis. Nah, selanjutnya ada penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, ini adalah saran yang disampaikan penulis terhadap pendapat yang telah disampaikan, biasanya di akhir kalimat. Ini Ibu ada contohnya teks eksposisi. Teman-teman bisa membaca dulu, nanti kalian bisa tentukan nih mana tesis, mana argumentasi, dan mana sarannya. Kalian bisa tulis di room chat. Kalian bisa menulis mana sih yang disebut tesis dalam judul pembangunan dan bencana lingkungan ini. Lalu bisa disebutkan juga argumentasinya tuh di paragraf yang mana, dan sarannya di paragraf yang mana. Kalian bisa tulis di room chat. Ini sudah ada yang menjawab. Tesis paragraf 1 dan 2. Untuk argumentasi, paragraf 3 dan saran simpulan ada di paragraf 4. Mungkin yang lain ada yang mau jawab? Yang lain mungkin ada yang berbeda pendapat dari teman-temannya tadi. Mungkin ada yang satu nih saran gitu, atau paragraf yang kedua ini tesis atau gimana gitu. Seperti yang di ini Mbak Dalida menjawab tesis paragraf 1 dan 2.
Untuk tesis benar, dia ada di paragraf 1, karena bagian ini untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi penuh. Jadi, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius dan selanjutnya ini dia benar, dia ada pernyataan umum atau tesis. Untuk yang argumentasi itu ada di paragraf ketiga. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Ini benar sekali dikatakan sebagai argumentasi. Di paragraf ini menyebutkan ulang dan menjabarkan argumentasi dalam paragraf-paragraf dan disertai contoh-contoh dan alasan. Nah, untuk yang terakhir di paragraf keempat itu penegasan ulang pendapat atau simpulan. Ya, ini adalah masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang seharusnya segera diatasi, meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi ini. Nah, ini dikatakan sebagai simpulan atau penegasan ulang dari paragraf-paragraf di atas. Selanjutnya mungkin langsung ke ini, membedakan fakta dan opini. Nah, di sini ada ciri-ciri kalimat fakta dan ada ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama untuk ciri-ciri kalimat fakta yaitu disertai data yang akurat dan jelas. Sedangkan di kalimat opini itu tidak memiliki data pendukung. Nah, kenapa di kalimat fakta harus punya data yang akurat dan jelas? Karena ketika kalian ingin menulis sesuatu, kalian harus mencari datanya terlebih dahulu. Seperti contoh di Indonesia saat ini, wabah pandemi ya. Jika kalian ingin menulis, kalian harus cari tahu dulu berapa yang kena kasusnya, berapa orang yang meninggal. Jadi kalian tidak menulisnya secara ngawur gitu loh. Jadi ada data yang akurat dan jelas. Sedangkan yang opini tidak memiliki data pendukung. Jadi itu hanya terlintas di otak kalian ingin menulis apa, bisa kalian tulis seenaknya gitu, misalnya kayak gitu. Yang kedua ada sumber dari peristiwa sebenarnya atau pernah terjadi dan telah diuji. Nah, sedangkan yang opini, peristiwa yang akan atau belum dilakukan, biasanya sebuah perkiraan, rencana, atau rancangan saja. Nah, untuk yang fakta ini, seperti yang tadi saya bilang, yang pernah terjadi atau yang sedang dijalani. Jadi datanya itu benar-benar fakta gitu. Kalau yang akan direncanakan itu tidak bisa dibilang sebagai ciri-ciri kalimat fakta, karena itu belum terjadi. Ini contoh kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta yaitu telah terjadi penambahan kasus COVID-19 pagi ini sebanyak 12 kasus baru. Sampai saat ini, Senin 20 Juli 2020, sudah ada 720 kasus yang terjadi di kota ini. Nah, ini baru bisa dikatakan fakta karena di sini ada jumlah kasusnya, ada tanggalnya berapa, ada 12 kasus baru dan itu sudah terjadi dan sedang kita alami di negara kita gitu. Lalu ada harimau merupakan hewan yang berkaki 4. Nah, ini sudah jelas dan sudah fakta bahwa hewan harimau itu memang kakinya 4 gitu kan. Kalau harimau, ada yang mengatakan, Bu, kalau misal harimaunya saya menjumpai kakinya 3, nah itu wallahu alam ya, berarti itu ada kelainan. Tapi secara umumnya itu harimau itu berkaki 4. Nah, lalu ada Indonesia adalah negara kepulauan. Dan yang terakhir, gula dapat membuat minuman menjadi manis. Ini adalah fakta, kan nggak mungkin gula membuat minuman menjadi pahit. Pahit itu kan kopi. Nah, selanjutnya di opini, dia adalah wanita yang paling cantik menurutku. Ini opini berarti menurut pendapat kita saja, karena pendapat orang itu kan berbeda-beda ya. Menurut saya wanita ini cantik, tapi belum tentu menurut kalian wanita ini cantik. Jadi bersifat
individual. Menurut kalian apa? Nah, sekarang Ibu mau buat teman-teman membuat kalimat fakta dan opini. Kalian bisa tulis di room chat ya. Permisi Bu, Iya, izin on mic. iya silakan. Mungkin untuk yang faktanya bisa Jokowi adalah Presiden Indonesia. Iya, Untuk opini, orang kurus pasti jarang makan. Itu belum tentu kan Bu? iya belum tentu. Baik Bu. Baik, terima kasih Marvelino ya. Iya Bu. Untuk yang lain, Raisa mungkin atau Zahwa bisa open mic saja biar, atau Nayaka, Helen, Raihan Santoso. Ini Maya Kamila, hari ini akan turun hujan. Ini opini. Mungkin yang lain, tanggal 17 Agustus 1945 diperingati sebagai Hari Kemerdekaan. Iya, benar sekali. Ini merupakan fakta karena ya tanggal 17 Agustus memang Hari Kemerdekaan Indonesia. Gitu. Saya Bu. Iya, silakan. Faktanya, Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur. Iya, benar. Opininya, dia terlihat anggun menggunakan jas itu. Oh, iya. Itu opini ya? Iya. Nah, ini. Dari Adinda Kansa. Faktanya jumlah murid di J1 adalah 36 orang. Benar. Lalu kita dari Azizah Nur Zahira ya. SMA 3 Malang terletak di Jalan Sultan Agung nomor 7. Ini nggak ada yang dari Helen Gizela. Matematika adalah pelajaran yang sangat saya sukai. Alhamdulillah. Ternyata di sini banyak yang suka matematika ya. Mungkin ada yang lain mengenai kalimat fakta dan opini. Jelas Bu. Jelas ya. Kalau sudah jelas mungkin dan kalian bisa dilanjutkan dengan Bu Mea. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk penugasan nanti izin Bu Mea, saya memberikan tugas di Google Classroom, boleh Bu Mea? Ya, boleh Bu, monggo silakan. Baik, insya Allah nanti karena ini saya cuma bisa 30 menit dan tidak bisa berlama-lama, jadi saya ganti dengan tugas saja di Google Classroom. Waktunya mungkin seminggu atau sebelum hari Selasa Bu ya, biar bisa dikoreksi terlebih dahulu. Nanti saya kirimkan seperti apa, kalian bisa lihat di Google Classroom. Atau yang tidak paham dari materi pagi ini bisa chat saya kapan saja, saya balas, terserah, monggo. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, tetap taati protokol kesehatan, jaga jarak, semoga semuanya sehat pokoknya. Terima kasih Bu Mea. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.